Shalom, saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada season yang kelima ini, saya masih ingin mengajak kepada saudara bersama-sama untuk mengungkap rahasia yang ada di balik tirai melalui pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melanjutkan pemahaman kita terhadap pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan yang menjadi dasar yang pertama adalah adanya kesepakatan dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah. Dan pada season ini saya ingin melanjutkan pada dasar yang kedua dari pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan itu didasarkan pada adanya pengetahuan, adanya pengajaran tentang bentuk kelembagaan dari tubuh yang bentuknya itu sangat terstruktur, sangat rapi dan tersusun, yang bisa dikatakan merupakan satu organisme dari tubuhnya Allah. Untuk itu saya ingin mengajak saudara saya membaca di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-11. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat yang kedua mengatakan demikian dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Saya memuji kalian sebab kalian selalu mengingat saya dan menuruti pelajaran yang saya berikan kepadamu. Tetapi saya ingin kalian mengetahui satu hal lagi, yaitu bahwa yang menjadi kepala atas setiap laki-laki adalah Kristus, yang menjadi kepala atas istri adalah suami, dan yang menjadi kepala atas Kristus adalah Allah. Di dalam ayat 3 ini ada satu hal, ada satu pengajaran yang lain yang Rasul Paulus katakan supaya kita dapat mengetahuinya selain dari pengajaran yang pernah Rasul Paulus sampaikan. Jadi mungkin ini bagaikan menjadi pengajaran yang baru, yaitu pengajaran yang mengungkapkan, yang menjelaskan adanya bentuk kelembagaan Allah yang sangat terstruktur, yang sangat rapi dan tersusun begitu indah. Bagaikan satu organisme dari tubuh, karena merupakan satu kesatuan dari unit 1, unit 2, dan seterusnya sampai mengarah kepada yaitu satu unit yang dikepalai oleh Allah. Karena dikatakan bahwa
yang menjadi kepala atas Kristus ialah Allah. Yang menjadi kepala atas laki-laki adalah Kristus. Yang menjadi kepala perempuan atau istri adalah laki-laki atau suami. Jadi ini adalah satu bentuk kelembagaan dari tubuhnya Allah yang sangat terstruktur, yang sangat tersusun rapi. Saya katakan tadi, merupakan satu organisme dari tubuhnya Allah. Yang akhirnya dalam bentuk satu tubuh anak laki-laki. Itu sebabnya saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk memahami dalam tentang adanya pengajaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang harus kita ketahui, yang dia ingin supaya kita ketahui. Di samping sebelumnya ada pengajaran yang pernah sudah dia sampaikan, bahkan pengajaran yang sebelumnya itu adalah pengajarannya itu identik dengan pribadinya. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua, ini adalah menjadi suatu kepujian bagi Rasul Paulus terhadap jemaatnya yang mengingat dirinya itu berarti mengingat pengajaran yang sudah disampaikannya. Jadi pengajaran ini adalah yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus masih ingin supaya jemaatnya dapat mengetahui satu hal lagi, satu pengajaran lagi, yaitu pengajaran tentang adanya organisme dari tubuhnya Allah yang sangat terstruktur, rapi, tersusun, begitu indah, yang bentuknya pada akhirnya adalah bagaikan satu tubuh, yaitu dalam bentuk anak laki-laki. Karena Allah sebagai kepala bertubuh yang sama dengan anak laki-laki Adam yang terakhir. Di dalam anak laki-laki Adam yang terakhir, yaitu Kristus itu, bertubuhkan laki-laki yang sudah menyatu dengan tubuhnya, yaitu perempuan. Jadi kesatuan laki-laki dan perempuan, kesatuan suami dan istri itu nanti akan menjadi tubuhnya Kristus yang adalah anak laki-laki Adam yang terakhir. Dan nanti kesatuan antara Kristus anak laki-laki Adam yang terakhir dengan tubuhnya, yaitu laki-laki atau suami yang sudah memiliki tubuh, yang sudah menyatu dengan tubuhnya, yaitu perempuan atau istri. Dan nanti akan dikepalai oleh Allah. Jadi bentuknya itu sangat terstruktur, begitu indah. Yang saya katakan adalah bentuk organisme dari tubuhnya Allah. Dan saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk memahami dalam terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di dalam 1 Korintus 11 ini, terutama pada ayat yang kedua, seperti sekali lagi tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus sangat memuji kepada jemaatnya, karena jemaatnya itu selalu mengingat dirinya
dan selalu menuruti pelajaran yang sudah diberikan kepadanya. Jadi saya katakan tadi bahwa dirinya Rasul Paulus itu identik dengan pengajarannya. Dan kalau kita cermati di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus dalam surat-suratnya, pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan itu adalah pengajaran yang beliau sendiri kenal bahwa Kristus itu adalah kepala dari jemaat yang pada umumnya diterjemahkan dalam suratan-suratnya itu bagaikan pengajaran mempelai. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebenarnya adalah pengajaran mempelai. Dan itu identik dengan dirinya. Tapi sekali lagi, sekalipun Rasul Paulus telah menyampaikan pengajaran mempelai yang identik dengan dirinya itu, tapi Rasul Paulus masih ingin supaya jemaatnya itu mengetahui satu hal lagi, satu pengajaran lagi, yaitu pengajaran tentang bentuk kelembagaan Allah yang terstruktur, yaitu sebagai organisme dari tubuhnya Kristus itu, yang bentuknya adalah anak laki-laki. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk mendalami, karena ternyata pengajaran mempelai seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, yang identik dengan dirinya Rasul Paulus itu, terutama yang ada di Indonesia, pengajaran mempelai itu telah Tuhan berikan, telah Tuhan bukakan, telah Tuhan ajarkan melalui seorang hamba Tuhan di tahun 1930-an kurang lebih, yaitu melalui Bapak Pendeta F.G. Van Kessel. Dan setelah Bapak Pendeta F.G. Van Kessel yang pada waktu itu telah memilih untuk berkeluarga negaraan Belanda, maka di tahun 50-an itu beliau harus meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara Belanda. Maka oleh pemerintah Belanda, Bapak Pendeta Van Kessel bersama keluarga dan yang lainnya yang berkeluarga negaraan Belanda itu ditransitkan di Papua, di Irian Barat, karena pada waktu itu Irian Barat masih dalam kekuasaan pemerintah Belanda. Setelah tahun 63 lah baru oleh pemerintah Indonesia Papua atau Irian Barat itu direbut kembali. Dan setelah kepergian daripada Bapak Pendeta Van Kessel yang pada tahun 1955 beliau wafat, maka pengajaran mempelai itu dilanjutkan oleh salah satu muridnya yang bernama Bapak Pendeta Injuwono. Mulai beliau mengungkapkan pengajaran mempelai itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya juga terjadi permasalahan dalam organisasi gereja, dan akhirnya tahun 1970 beliau CS mendirikan satu gereja tersendiri. Gereja yang dibentuk oleh Bapak Pendeta Injuwono CS itu diharapkan oleh beliau bersama pendirinya semuanya untuk menjadi wadah atau sarana
di dalam menyampaikan pengajaran mempelai. Kebetulan 2 tahun sebelum beliau mendirikan gereja itu, lebih dulu 2 tahun sebelumnya beliau mendirikan lembaga pendidikan Alkitab yang dikenal dengan Limpinel Kristus Ajaib Jalan Johor 47 Surabaya. Dan dalam perkembangan pengajaran mempelai itu terus berkembang, dan oleh kemurahan Tuhan, saya secara pribadi di tahun 1974 ketika gereja yang beliau dirikan itu masih berumur 4 tahun, maka saya ditangkap oleh Tuhan. Yaitu dengan cara ketika saya menjadi seorang pegawai dari majikan saya, dan kebetulan majikan saya ini bergereja di gerejanya Bapak Pendeta Indiono, yaitu di Lemah Putro dan Johor. Dan ketika saya mengantarkan keluarga beliau ke Jalan Johor, kurang lebih pada bulan Juli 1974 itu, saya tergerak hati saya. Seperti saya ditarik. Ada sesuatu yang menarik saya. Karena saya mengantarkan itu berada di luar, tinggal di luar. Dan secara tidak sadar saya seperti ditarik. Untuk supaya saya masuk ke gereja. Dan kebetulan saya kemudian masuk. Dan duduk di bangku yang ketiga dari belakang gereja Jalan Johor yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Indiono. Di saat itulah beliau menyampaikan pengajaran mempelai yang pertama kali saya dengar. Sebelumnya, sebenarnya saya itu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Jangankan pengajaran. Saya tentang Yesus saja saya tidak pernah dengar. Tentang Alkitab saja saya tidak pernah tahu itu Alkitab. Jadi memang entah bagaimana saya begitu tertarik untuk masuk. Ya, seperti ada sesuatu yang menarik saya untuk masuk gereja. Ya maaf, saya ke gereja itu pakai sandal dengan baju ala kadarnya. Dan kemudian saya duduk begitu saja. Dan kemudian saya tidak tahu apa-apa, nyanyi tidak ngerti. Apalagi baca Alkitab tidak ngerti. Tapi untung tetangga sebelah saya, jemaat yang ada di Jalan Johor itu sangat baik kepada saya. Sehingga kalau Bapak Pendeta Indiono menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kemudian saya disodori Alkitabnya untuk saya baca. Kemudian saya baca itu. Demikian begitu Bapak Pendeta Indiono menyampaikan ke ayat-ayat itu, kemudian saya baca. Ya saya memang nggak pernah sama sekali membaca Alkitab, kok membaca. Tertarik Alkitab saja tidak pernah, karena memang maaf kata saya ini bukan pengikut Kristus, dan dari keluarga saya pun kakek, nenek, bapak saya semuanya tidak ada yang menjadi pengikutnya Kristus. Tetapi itulah yang saya katakan, bagaikan pertama kali saya ditangkap oleh Tuhan. Dan saat saya mendengarkan khotbah dari Pendeta Indiono, sebenarnya juga tidak terlalu mengerti saya. Tetapi ada satu kesimpulan pengajaran yang mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Indiono itu, beliau jelaskan bahwa pengajaran mempelai ini adalah satu pengajaran yang akan memimpin umatnya, jemaatnya itu, menuju kepada kesempurnaan. Kalimat inilah, atau penjelasan inilah,
yang menjadi daya tarik tersendiri kepada jiwa saya, kepada roh saya, kepada kehidupan saya. Sehingga terus saja kata-kata untuk memimpin kepada kesempurnaan itu selalu terngiang. Akhirnya pada minggu berikutnya saya menyampaikan kepada majikan saya untuk saya mau ikut ke gereja. Wah, beliau sangat senang sekali dan kemudian kami terus ikut. Dan mulailah ikut. Hari Rabu itu ada kebaktian, saya ikut. Hari Jumat ada kebaktian, saya ikut. Hari Minggu ada kebaktian, saya ikut. Dan terus saya mengikuti pengajaran itu sejak Juli 1974. Terus dan terus. Apalagi oleh majikan saya diberi hadiah satu Alkitab yang komplit. Ada perjanjian lama, ada perjanjian barunya. Wah, senang sekali saya dengan pemberian Alkitab itu. Dan kemudian saya baca Alkitab itu. Di samping apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Indiono, saya ulangi, dan saya juga membaca yang lainnya. Terus hari-hari saya membaca Alkitab itu. Dan oleh kemurahan Tuhan, di tahun 74 itu, saya sudah mengambil ketetapan untuk memberi diri saya dibaptis air. Baptis. Dan akhirnya setelah saya dibaptis, saya selalu berdoa untuk istri saya. Agar supaya istri saya juga dapat bersama saya. Karena kami berdua sama-sama bukan pengikut Yesus. Tidak mengerti, bahkan Alkitab pun tidak mengerti, apalagi pengajaran. Dan kemudian keajaiban terjadi. Tidak lama kemudian istri saya mau saya ajak ke gereja. Akhirnya kami berdua selalu pergi ke gereja. Dan anehnya, istri saya juga cepat mengambil keputusan. Tidak sampai 1 tahun dia masuk gereja dan kemudian dia minta dibaptis. Sesudah dibaptis dan berjalannya waktu, setelah anak saya kedua lahir, maka kemudian saya memberanikan diri saya untuk datang ke tua-tua Majelis Gereja Lemah Putro untuk menyampaikan keinginan saya menyerahkan kedua anak saya kepada Tuhan. Dan kemudian beliau fasilitasi dan dilayani langsung oleh Bapak Pendeta Indiono penyerahan anak itu. Dan setelah kami menyerahkan kedua anak saya kepada Tuhan, maka kemudian tidak lama kemudian, selang hanya beberapa waktu saja, Tuhan sepertinya menuntut kepada saya. Akhirnya saya berembuk bersama istri dan kemudian kami bersepakat untuk mau menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja kepada Tuhan. Akhirnya kami datang ke Pastori Jalan Johor menjumpai gembala kami, Bapak Pendeta Indiono bersama Ibu. Kemudian saya utarakan niat saya, keinginan saya untuk mau melayani Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan. Sungguh Bapak Pendeta Indiono sangat senang dan sangat terbuka. Akhirnya saya diterima untuk menjadi pengerja beliau. Udah, kamu bekerja di sini saja bersama saya. Akhirnya di tahun 1976 itulah kami mulai menjadi pelayan Tuhan, menjadi hambanya Tuhan
yang berstatuskan sebagai pengerja gereja, kebetulan menjadi pengerjanya Bapak Pendeta Indiono dan diberi tugas khusus, yaitu menjadi supir pribadinya beliau. Dan saat itulah saya bisa mengikuti, bahkan menyaksikan bagaimana perkembangan pengajaran mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Indiono yang pada tahun 76 itu ya masih belum begitu terkenal. Kemudian tahun 77 mulailah beliau mengadakan satu KKR dari kota kecil yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi lah pertama kali saya mengikuti KKR atau saya bersama dengan Bapak Pendeta Indiono atau membantu Bapak Pendeta Indiono mulai melayani KKR. Dan kemudian dilanjutkan KKR di Solo dan seterusnya. Dan seingat saya tahu, kemudian ada KKR yang tidak saya ikuti, yaitu di Pontianak. Setelah selesai Pontianak, kembali KKR di Solo lagi. Dan tahun 1978, karena Bapak Pendeta Indiono itu juga di samping menjadi pekabar mempelai, tapi beliau juga sebagai ketua sinode dari gereja kami. Jadi di samping beliau ingin gereja yang beliau pimpin itu mengalami kemajuan, maka beliau juga ingin pengajaran mempelai itu juga berkembang, terjadi perkembangan. Maka tahun 1978, Bapak Pendeta Indiono atau kami yang membantunya melayani KKR di Denpasar, Bali. Ya, saya tahu waktu itu gereja kami yang ada di Jalan Trunojoyo itu masih kecil, ya, belum berkembang seperti sekarang. Dan selanjutnya KKR terus berkembang, selesai dari Denpasar, kembali lagi ke Solo, dan kemudian ke Semarang. Dan tahun 1979 ke Bandung. Tahun 1980 itu ke Istora Senayan. Kebetulan juga gereja kami yang di Jakarta itu juga masih tahap, baru mungkin 4-5 tahun berdiri. Jadi juga supaya juga ikut mengalami perkembangan, dan setelah Istora Senayan terus berlanjut sampai kemudian oleh kemurahan Tuhan perkembangan pengajaran mempelai sampai mengadakan KKR di Filipina, ke luar negeri. Dan itu bagi saya merupakan satu hal yang sangat luar biasa, karena saya juga diikutkan atau ikut melayani di KKR yang ada di Filipina itu. Dan saya teringat seumur hidup saya waktu itu, untuk pertama kalinya saya naik pesawat. Waduh, itu sudah menjadi menjadi pengalaman tersendiri yang sangat terkesan. Pulang dari KKR Manila, Filipina, maka kemudian beliau mulai merencanakan, mempersiapkan untuk memproklamirkan pengajaran mempelai itu. Sehingga kemudian beliau menghubungi keluarga daripada Bapak Pendeta Van Gessel, karena Bapak Pendeta Van Gessel itu memiliki 4 orang anak perempuan. Yang pertama, Tante Yohana itu menjadi istrinya Bapak Pendeta Cetutes, Tante Ana menjadi istrinya Bapak Pendeta Putirei, dan Tante Pauline
menjadi istrinya Bapak Pendeta Manikus yang di Rotterdam, dan kemudian yang keempat Tante Febe menjadi istrinya Om John. Dan mereka keempat orang atau anak perempuan bersama mantu-mantu Pendeta Van Kessel itu diundang untuk menyaksikan, untuk bahkan mungkin mengkoreksi terhadap pengajaran mempelai yang akan diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Injuwono. Dan pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 21 sampai 24 itulah Bapak Pendeta Injuwono memproklamirkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel di Guskit, Surabaya, yang dihadiri oleh keluarga Pendeta Van Kessel, ketiga orang mantunya Pendeta Totes, Pendeta Putirai, Pendeta Manikus, hanya absen John, dan kemudian keempat putrinya semua hadir. Dan saya ingin dalam kesempatan ini untuk mengajak saudara dan saya tentang pengajaran mempelai yang ada di Indonesia, yang pada tahun 81 itu diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Injuwono, disaksikan oleh keluarga Pendeta Van Kessel. Itu pengajaran mempelai itu digambarkan oleh beliau dalam bentuk adanya seorang anak laki-laki yang beliau sebutkan sebagai mempelai pria, yaitu Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar dan raja. Dan itu kesemuanya itu terdapat di dalam keempat Injil. Dan di dalam keempat Injil itu oleh Bapak Pendeta Injuwono, itu seluruhnya, tiap pasal-pasalnya itu dikenakan pada ordenya tabernakel. Jadi keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disusun begitu rapi dalam terangnya pengajaran tabernakel. Artinya seluruh keempat Injil itu berdasarkan pengajaran tabernakel sesuai dengan ordenya tabernakel. Misalnya Injil Matius pasal 1 sampai dengan 4 itu berbicara tentang pintu gerbang dan seterusnya sampai kepada akhirnya Matius 28. Semua disusun dalam terangnya tabernakel. Demikian juga gambar yang lainnya adalah digambarkan di dalam seorang perempuan. Kebetulan dasar atau yang menjadi dasar dari pengajaran mempelai dari kitab Wahyu sampai dari Kisah Rasul sampai kitab Wahyu itu pun juga disusun dalam terang tabernakel itu didasarkan kepada adanya seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1. Inilah yang disimpulkan, yang diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Injuwono beserta dengan keluarga Pendeta Van Kessel, yaitu mempelai wanitanya Tuhan itu didasarkan pada kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 saja. Ya. Jadi saya bisa menyampaikan berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, karena saya di samping menjadi saksi mata, tapi saya juga menjadi pelaku, karena saya membantu sepenuhnya terhadap
proklamasi daripada pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu mulai dari persiapan pelaksana sampai kepada pelaksanaannya. Jadi saya menyimpulkan bahwa pengajaran mempelai yang ada di Indonesia ini menurut pemahaman saya pribadi itu identik dengan Pendeta Juwono. Jadi kalau saya mengingat Pendeta Juwono, saya mengingat apa yang beliau ajarkan kepada saya. Tapi ada satu peristiwa yang memang sangat luar biasa. 15 hari menjelang kepergiannya Bapak Pendeta Juwono ke rumah Bapak untuk selama-lamanya, saya bersama istri dipanggil oleh beliau ke Hotel Danau Toba di mana beliau menginap di Medan. Dan kemudian saya menghadap bersama istri Bapak Pendeta Juwono bersama tante. Nama tante saya ini sebenarnya Elizabeth Permaningtyas Juwono. Jadi yang dikenal dengan Tante Ani. Ya, karena saya asisten pribadi beliau, saya sangat kenal beliau sampai namanya pun saya tahu. Jadi banyak orang nggak tahu namanya Tante Ani ya, tapi saya tahu. Tapi itulah, dan kemudian saya dipanggil oleh beliau. Saya duduk dan kemudian beliau sampaikan kepada saya, intinya pesannya itu ada dua hal. Pertama, beliau katakan kepada saya, Har, Gus, ya, Gus itu panggilan dari istri saya. Beliau memanggil istri saya namanya Gus, ya. Jadi, Har, Gus, sekarang begini ya Har. Apa yang baik dari aku, itu kamu pakai. Tapi apa yang kau anggap tidak baik, Har, kau buang. Waduh, statementnya beliau di dalam sekali. Sungguh, saya sebagai murid beliau guru saya sebagai anak rohani beliau, dia adalah orang tua rohani saya yang telah membimbing saya selama 15 tahun dari tahun 74 sampai beliau wafat. Statement beliau itu sangat-sangat, dan saya sangat mengenal beliau. Karena 11 tahun, boleh dikatakan di mana Pendeta Juwono ada, di situ saya ada. Karena sayalah yang menjadi supir pribadi beliau, kakinya beliau. Jadi di mana beliau pergi, saya pasti ada. Dan kemudian saya mendengar statement beliau bahwa saya diberi kesempatan oleh beliau untuk mengkoreksi, mungkin tepatnya mengevaluasi. Kau evaluasi. Kalau apa yang saya sampaikan baik kau pakai, tapi yang tidak baik kau buang. Waduh, saya terus terang saja seperti orang tersambar petir saya. Bagaimana mendengar kedalaman dari nasihat beliau itu. Pesan beliau itu sangat dalam. Keterbukaannya terhadap saya sangat dalam. Dan kemudian pesan yang kedua, oleh karena itu Har, sekarang ini kau teruskan pengajaranku. Sekali lagi diulangi untuk kedua kalinya, kau teruskan pengajaranku ini. Waduh, saya tambah, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma menangis saja. Dan sesudah itu, kami pulang.
Dan beliau besoknya kembali ke Surabaya. Dan 15 hari kemudian mestinya beliau datang ke Medan untuk melakukan pekerjaan beliau. Tetapi beliau tidak datang ke Medan, tapi beliau langsung pergi ke rumah Bapa selama-lamanya. Sehingga dua pesan beliau itu terhadap saya pribadi, itu selalu kami ingat, sampai sekarang itu selalu terngiang di dalam hati dan pikiran saya. Saya tidak terlalu banyak untuk mengevaluasi apa yang beliau sampaikan. Tetapi setelah kepergian beliau 7 tahun kemudian, mulailah pesan beliau itu saya jalankan, saya coba akan lakukan. Sehingga pada tahun 78 itu saya dengan berbagai cara saya berusaha untuk menanyakan kepada senior-senior saya, terutama tentang kelanjutan pengajaran mempelai, yang saya juga agak sedikit langsung. Karena maaf, Kitab Wahyu pasal 12 itu tidak hanya terdiri dari ayat 1 saja yang menjadi dasar, yang menjadi logo dari pengajaran mempelai yang diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Indiono beserta dengan keluarga Bapak Pendeta Van Kessel itu. Masih ada ayat 2-nya, perempuan itu mengandung, dan dilanjutkan pada ayat 5-nya. Yaitu perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Sehingga saya menanyakan kepada senior-seniorku, kepada hamba-hamba Tuhan. Ada 2 hamba Tuhan senior kami dari angkatan pertama Limpinel. Saya melalui teman saya suruh tanya, coba tanya tentang pengajaran anak laki-laki. Kedua senior saya itu menjawab, saya tidak tahu. Saya belum mengerti. Kebetulan juga senior-senior yang lain, pengajaran ini belum pernah diajarkan oleh Bapak Pendeta Indiono. Ya, karena Bapak Pendeta Indiono memang belum sampai menyampaikan ayat 2 dan 5-nya. Beliau hanya menggunakan ayat 1-nya. Sehingga saya datang ke Surabaya menjumpai keluarga Bapak Pendeta Indiono. Saya tinggal di rumah Yuva, putri sulung beliau bersama mantu, dan kemudian Tante Ani datang, dan kemudian kami berdiskusi bersama-sama keluarga Bapak Pendeta Indiono, termasuk istri beliau. Dan kemudian di dalam diskusi itu memang keluarga Bapak Pendeta Indiono juga telah menyepakati bahwa pengajaran mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Indiono itu sudah sampai kepada puncaknya, di ujung puncaknya. Sehingga kita harus berusaha untuk mencari kelanjutannya. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan kami dengan keluarga beliau, keluarga Bapak Pendeta Indiono. Bahkan setelah saya ketemu langsung dengan putranya yang menjadi hamba Tuhan, yaitu Saudara Yuda Tri Suprianda Yono. Saya jumpai dan kemudian beliau mengatakan, Pak Har, kita harus melanjut. Kita harus meneruskan. Waduh, saya terkejut saya. Ternyata
yang beliau pesankan kepada saya meneruskan, itu ternyata juga dilaksanakan oleh putra-putri beliau untuk melanjutkan pengajaran mempelai yang telah diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Juwono. Memang secara khusus, karena saya juga bisa dikatakan jarang, hampir saja, sekali-sekali saja bisa ke Surabaya. Dan kalau saya ke Surabaya, saya selalu berada di tengah-tengah keluarga Pendeta Juwono, terutama saya selalu berada di rumah Yuva. Itu selalu, karena memang kedekatan kami dengan anak-anak beliau itu sangat dekat sekali, sehingga kekeluargaan kami sampai sekarang bisa berjalan. Dan saya tidak tahu apa yang disampaikan secara khusus oleh keluarga beliau, terutama penerusnya saudaraku Yuda Tri Suprianda Yuwono itu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Aku juga tidak tahu karena memang kami jarang. Tetapi komitmen kami berdua untuk kita melanjutkan pengajaran mempelai itu kepada berikutnya. Karena menurut pendapatnya Pendeta Yuda, Pak Har, kalau kita tidak melanjutkan pengajaran mempelai ini, saya takut peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel itu menimpa kita, Pak. Karena sebenarnya mereka itu satu langkah lagi, sudah bisa masuk ke Kanaan. Dia gambarkan bahwa Kanaan itu sama dengan ruangan Maha Suci. Dan beliau atau Pendeta Yuda menyimpulkan bahwa pengajaran yang disampaikan oleh bapaknya itu dalam bentuk pengajaran mempelai itu masih berada sampai kepada ruangan suci saja. Belum dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Karena memang maaf, keburu Tuhan memanggil beliau. Dalam usia 62, beliau dipanggil oleh Tuhan. Jadi sebenarnya masih belum terlalu tua. Sedang saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan saat ini berumur 73 tahun. Jadi beliau masih sebenarnya masih fit. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Karena supaya penerus beliau, terutama anak beliau dan sopir beliau, itu berusaha melanjutkan. Memiliki tanggung jawab untuk mencari kelanjutan dari pengajaran beliau yang di dalam terangnya tabernakel hanya sampai di ruangan suci saja. Menurut Yuda, kalau tidak Pak Har, nanti kita seperti bangsa Israel, disumpahi untuk tidak bisa masuk ke Kanaan. Yang paling celaka Pak Har, sudah di dalam ruangan suci akhirnya kita mati berserakan. Waduh, statementnya Bro Yuda ini sangat mendorong saya. Akhirnya setelah pulang dari Surabaya, tahun 98 seterusnya itu, saya bergumul. Terutama, maaf, karena saya diminta oleh Bapak Pendeta Juwono untuk mengevaluasi apa yang telah beliau sampaikan. Yang kedua, saya diminta oleh Bapak Pendeta Juwono secara pribadi. Kalau kepada hamba Tuhan yang lain saya tidak tahu. Ya, saya tidak mengerti apa pesan-pesan beliau. Mungkin sebagai murid-muridnya, mungkin sebagai jemaat atau anak rohaninya, pesan saya tidak tahu. Tapi kepada saya secara pribadi, saya diminta mengevaluasi apa yang beliau telah ajarkan, dan saya diminta untuk meneruskan. Dan akhirnya aku dapatkanlah berdasarkan kitab Wahyu pasal 12 yang menjadi dasar daripada logo daripada pengajaran mempelai yang diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Izo beserta keluarga Van Hessel. Nah itu hanya sampai Wahyu 12 ayat 1 saja. Dan saya berkeyakinan
Karena kitab Wahyu pasal 12 itu tidak hanya terdiri dari ayat 1, tapi masih ada kelanjutannya. Ada yang harus diteruskan. Yaitu ayat 2-nya perempuan itu mengandung, dan ayat 5-nya jelas perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Dan inilah yang menjadi dasar dari pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan yang saya yakini sebagai kelanjutan dari pengajaran mempelai. Bahkan pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan ini adalah sebagai kelanjutan atau kegenapan dari pengajaran tabernakel. Versi proklamatornya, yaitu Bapak Pendeta Yuno berserta dengan keluarga Van Kessel, menyampaikan pengajaran tabernakel atau pengajaran mempelai berdasarkan tabernakel itu, yang beliau sampaikan hanya sampai di ruangan suci. Oleh karena itu, peninggalan pengajaran mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuwono selalu dikaitkan dengan ruangan suci, yaitu adanya 3 objek harus menjadi praktek di dalam kehidupan pemeluk pengajaran mempelai dalam terang tabernakel di era Pendeta Yuwono itu, dengan 3 orde. Adanya pelita emas itu prakteknya adalah ibadah persekutuan. Kemudian adanya meja roti sajian itu adanya atau prakteknya adalah ibadah pendalaman Alkitab. Istilahnya itu Bible study, kata orang Belanda. Ya, kemudian ibadah yang ketiga terkena atau berbicara tentang mesbah dupa, itu berbicara ibadah doa penyembahan, Whetstone. Ya, itulah. Jadi ada 3 orde. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuwono. Dan pengajaran ini sepertinya sudah menjadi satu peraturan, satu keharusan. Karena memang fokusnya itu di ruangan suci. Ya, semoga bukan menjadi tradisi, hanya kebiasaan saja. Tetapi setelah kami evaluasi dan kemudian kami putuskan, juga kami sinkronkan dengan keluarga beliau, Bapak Pendeta Yuda. Terakhir kemarin saya berjumpa ketika Ibu Elizabeth Permaning Tias Yuwono itu dipanggil Tuhan, disemayamkan di Adiasa, Surabaya. Kebetulan saya bisa datang, pada hari Kamis malam saya datang, Jumat 1 hari saya di Adiasa, kemudian kira-kira jam 5 saya panggil Pendeta Yuda, sini Bro Yuda. Saya ajak dia duduk di depan jasad mamanya. Masih mamanya belum dimakamkan, karena sebenarnya tadinya mau dimakamkan hari Sabtu, tapi kemudian diundur menjadi Senin. Akhirnya saya ajak dia duduk bersama. Kami berdua. Orang sudah tidak ada, karena orang lagi mempersiapkan nanti. Jam 7 akan ada ibadah penghiburan. Maka kemudian saya bicara dengan Pendeta Yuda. Bro Yuda, apa sekarang yang harus kita lakukan pasca kepergian orang tua kita, orang tua rohani kami? Sekarang ini mama sudah pergi. Apa statement kita? Dan kemudian Yuda mengatakan kepada saya, tidak bisa tidak Pak Har. Saya akan berkomitmen untuk melanjutkan
pengajaran yang beliau sampaikan, meneruskan. Memang bukan mudah, karena untuk memasuki ruangan maha suci, itu bukan hal mudah, itu adalah pelayanan imam besar, Pak Har. Oke. Kemudian saya jabat tangan dengan dia di depan mayat mamanya, jasad mamanya. Saya bilang, oke, sama-sama kita berjuang. Dan kemudian Sabtu siang, Sabtu sore saya pulang ke Medan. Dan itulah komitmen kami berdua dengan keluarga Pendeta Yuwono untuk ingin meneruskan pengajaran mempelai itu. Kalau saya pribadi itu telah menyimpulkan bahwa kelanjutan dari pengajaran mempelai seperti yang pernah diproklamirkan oleh Bapak Pendeta Yuwono bersama keluarga Bapak Pendeta Van Kessel, yang saya simpulkan hanya sampai pengajaran tabernya di ruangan suci itu, maka saya bertekad untuk mengungkap misteri yang ada di balik tirai itu, mengungkap ruangan maha suci. Dan itu saya ketemukan berdasarkan Wahyu 12 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Perempuan itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan untuk melahirkan anak laki-laki, perlu pengajaran anak laki-laki. Perlu untuk mencapai kesempurnaan, perlu pengajaran kesempurnaan. Dan inilah yang menjadi dasarnya keyakinan saya untuk mengungkap tentang ruangan maha suci. Bentuknya adalah melahirkan anak laki-laki, yang merupakan gambaran dari tubuhnya Tuhan, tubuhnya Kristus, tubuh anak laki-laki Adam yang terakhir. Dan itu adalah jemaat yang disempurnakan. Jadi saya berkeyakinan kalau kita bisa menjadi jemaat yang disempurnakan untuk menjadi tubuhnya anak laki-laki Adam yang terakhir itu, dan nanti akan segera diangkat bertemu dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua, karena dia akan turun dari surga dan berjumpa dengan jemaat yang sudah disempurnakan, yang menjadi tubuhnya Kristus, tubuhnya anak laki-laki Adam yang terakhir itu. Nanti akan didudukkan di tahta sebelah kanannya. Ingat rumus dari perkawinan seperti yang ditetapkan kepada Adam dan Hawa, bahwa kalau tubuhnya anak laki-laki itu sudah terwujud, maka oleh Allah akan dihadapkan kepada anak laki-laki seperti kepada Adam yang pertama dulu, dan kemudian dipersatukan untuk menjadi satu tubuh dengan anak laki-laki Adam yang pertama dulu. Maka tubuh itu diterima sebagai istrinya anak laki-laki Adam yang pertama dulu. Jadi untuk mewujudkan kita menjadi mempelainya Tuhan, menjadi istrinya Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus melahirkan anak laki-laki. Kalau zaman Adam dulu Hawa dibentuk, tapi pasca adanya Adam dan Hawa, semua makhluk manusia dalam wujud manusia, manusia rohani sekalipun, itu harus melewati proses dikandung dan dilahirkan. Jadi dengan dilahirkannya anak laki-laki itu memastikan kita untuk menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Jadi sebelum anak laki-laki itu dilahirkan, Tuhan belum mempunyai mempelai perempuan. Kita masih calonnya, kita masih tunangannya. Ya, jadi nanti itu ada penjelasan yang lain, tetapi pada siang hari ini, pada kesempatan season yang kelima ini, saya ingin mengajak kepada saudara bahwa menurut kesimpulan dan keyakinan saya,
bahwa berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, terutama ketika bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yuwono memproklamirkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu. Kalau beliau hanya sampai Wahyu 12 ayat 1, mestinya belum cukup. Harus digenapi, harus dilengkapi sampai kepada Wahyu pasal 12 ayat 2 dan 5. Setelah Wahyu pasal 12 sampai kepada ayat 5, selesailah pekerjaan Roh Kudus di dalam melahirkan anak laki-laki yang serupa dengan gambarnya Tuhan, yang sepadan dengan anak laki-laki Adam yang terakhir itu, untuk menjadi tubuhnya Tuhan, sehingga akan berstatuskan sebagai mempelai perempuan. Oleh karena itu setelah Wahyu 12 memang ada jeda selama 3,5 tahun oleh Tuhan, bumi ini diserahkan kepada antikris. Tapi pasca antikris 3,5 tahun, maka akan ada pesta kawin anak domba. Pesta kawin anak domba pasti terlaksana karena mempelainya sudah ada. Mempelainya sudah siap sedia. Anak laki-laki dalam statusnya sebagai tubuhnya Kristus, jemaat yang disempurnakan sudah terwujud. Dan nanti akan masuk 1000 tahun damai, selanjutnya kepada Yerusalem baru selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kesimpulan saya secara pribadi berdasarkan apa yang diproklamirkan oleh beliau, guru saya, orang tua rohani saya, bahwa pengajaran anak laki-laki itu adalah kegenapan dari pengajaran mempelai. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 11, pengajaran yang disampaikan yang identik dengan dirinya sebenarnya belum cukup. Harus mengetahui satu pengajaran lagi. Pengajaran tentang bentuk lembaganya Allah yang terstruktur, yang rapi tersusun. Yang saya katakan ini adalah bentuk organisme dari tubuhnya Allah dalam bentuk anak laki-laki itu. Itu kesimpulan yang saya buat. Oleh karena itu pengajaran anak laki-laki atau pengajaran tersebut juga kami dasarkan kepada adanya organisme tubuhnya Allah ini. Ya. Sekali lagi, mengapa harus anak laki-laki? Coba kita baca ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 saja. Dikatakan demikian. Laki-laki tidak perlu memakai tutup kepala. Sebab anak laki-laki mencerminkan pribadi dan kebesaran Allah. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru saja ya saya katakan. Sebab anak laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Laki-laki atau ia menyinarkan gambaran dan menyinarkan kemuliaan Allah. Kesempurnaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu tercermin pada anak laki-laki, kepada orang laki-laki. Dan gambarnya Allah itu juga tercermin pada anak laki-laki. Tetapi perempuan itu menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi ini yang menjadi dasar yang kuat tentang gambarnya Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah, itu tercermin pada anak laki-laki. Semoga apa yang disampaikan pada season yang kelima
dari mengungkap rahasia di balik tirai. Ruangan yang maha suci itu dapat saudara dan saya pahami dan dapat menjadi berkat buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.